Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi Dire dan kali ini itu sendiri mengenai kelanjutan pada adaptasi light novelnya. Volume ke-9 dan ini mengenai chapter ke-6-nya. Ya, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada adaptasi untuk chapter ke-6 pada volume ke-9-nya kali ini kita bakalan dilihatin mengenai keadaannya dari si Masachika ya. Setelah dia itu diusir sama si Yuki. Ya, sebelumnya Masachika itu ngobrol sama Yuki mengenai dirinya yang ingin menjadi penerus dari keluarga Suwo itu sendiri, dan akhirnya ya si Yuki marah gitu kan, karena Yuki menganggap bahwa Masachika itu menganggap dirinya itu lemah dan Yuki nggak suka dengan hal tersebut. Nah, setelah kejadian itu Masachika pulang ke rumah ayahnya, dan di sini ayahnya itu ngobrol-ngobrol lah bersama dengan Masachika di meja makan. Dimana awalnya si ayahnya Masachika tuh menawarkan suatu makanan kepada Masachika dan berharap Masachika bisa kembali lagi riang lah gitu kan, karena kan setelah pulang dari kediaman keluarga Suwo tuh Masachika tuh murung banget gitu. Dimana di sini ayahnya Masachika yaitu Kyotaro itu nanyain ya kepada si Masachika apa yang terjadi dengan dirinya dan juga Yuki, apakah Masachika bertengkar dengan Yuki, dan Masachika pun menjawab dan menceritakan semuanya yang dia bicarakan dengan Yuki. Nah, di sini ayahnya itu berpendapat lah kalau hal itu tuh nggak apa-apa sedikit bertengkar dengan adiknya. Karena menurut ayahnya gitu kan, menurut Ryotaro itu sendiri, kadang orang-orang yang memiliki perasaan yang kuat itu seringkali bertengkar gitu kan. Dan pertengkaran itu bisa membangun hubungan yang lebih erat lagi untuk kedepannya. Ya, di sini Kyotaro tuh mencoba untuk menyemangati Masachika mengenai pilihan yang sudah dia ambil untuk menjadi orang yang akan bertanggung jawab atas dosa-dosanya dulu atas meninggalkan Yuki di rumah kediaman keluarga Suwo itu sendiri. Ya, meskipun di sini Masachika bertanya balik ya, bukankah menghindari pertengkaran itu jauh lebih baik daripada bertengkar gitu. Namun Kyotaro bilang nggak apa-apa bertengkar dengan adik sendiri. Ya, di sini Masachika mengingat kembali mengenai suatu pepatah lama gitu kan, yang mana ada pepatah yang mengatakan semakin sering orang bertengkar, semakin dekat hubungan mereka. Ya, menurut Ryotaro itu adalah hal yang benar banget, seperti Masachika yang menyayangi Yuki dan Yuki yang menyayangi Masachika. Dan mendengar perkataan tersebut, Masachika terkejut dan membuka matanya lebar-lebar, dan Kyotaro pun memandang putranya dan berkata dengan ramah, "Jadi semuanya akan baik-baik saja." Nah, pada keesokan harinya, pada pagi-pagi hari gitu kan, Alia keluar rumah 1 jam lebih awal nih daripada biasanya. Dan sudah berada di depan pintu masuk gedung apartemen tempat Masachika tinggal. Jadi Alia itu pengen ngajak Masachika untuk pergi bareng ke sekolah gitu. Dan saat Masachika keluar, Masachika menyapa Alia dengan berkata, "Alia, selamat pagi dan ada apa?" gitu. Nah, di sini Alia berkata, "Selamat pagi Masachika, maafkan aku karena datang tiba-tiba. Aku penasaran tentang apa yang terjadi setelah itu." Ya, ini udah hampir 2 hari berlalu ya sejak Alia ini tuh diajak ke rumah Yuki ataupun ke kediaman keluarga Suwo itu sendiri. Dan di sini Alia pengen tahu apa yang terjadi di sana dengan Masachika, mengenai Masachika dan hubungannya dengan ibunya. Namun sebelum pergi, di sini Masachika berkata kepada Alia, ya nggak apa-apa sih, nanti bakalan cerita, tapi untuk sekarang dia pengen sarapan dulu. Dan karena waktunya cukup lama di sini ya, Alia tuh disuruh masuk lah sama Masachika ke apartemen milik ayahnya ataupun rumahnya Masachika itu sendiri. Ya, ini udah biasa sih si Alia ini tuh main ke rumahnya si Masachika. Namun uniknya di sini saat menuju ke apartemen Masachika yang berada di lantai yang di atas gitu kan, si Alia tuh di dalam lift tuh mencoba untuk berdandan. Dia mencoba untuk membedaki dirinya sendiri, dan seperti rumor yang dikatakan sama Yuki sebelumnya, kalau akhir-akhir ini tuh baik Alia maupun Masha itu terlihat lebih cantik daripada biasanya. Dan banyak juga yang bilang kalau akhir-akhir ini tuh Alia maupun Masha itu lebih sering berdandan gitu kan. Dan orang-orang curiga kalau mereka berdua itu sudah memiliki pasangan. Nah, selain berdandan saat menuju ke apartemennya si Masachika, di sini Alia dengan pikirannya yang aneh-aneh tuh udah mulai merasa seneng lah, karena dia akhirnya tahu lah kalau Yuki itu bukanlah saingannya, melainkan adik kandung dari Masachika itu sendiri. Dan akhirnya saingan untuk mendapatkan hatinya Masachika itu ya berkurang lah satu, dan itu memiliki kans yang lebih besar untuk Alia bisa bersama-sama dengan si Masachika. Ya, mungkin di sini Alia lupa ya kalau ada Masha dan juga si Nonoha. Nah, saat masuk ke dalam apartemennya si Masachika ya, Alia terkejut ya, ternyata di sana bukan hanya ada Masachika tapi juga ada Ryotaro, yaitu ayahnya dari Masachika. Ya iyalah gitu kan, itu kan rumahnya ayahnya gitu kan, bukan rumahnya si Masachika itu sendiri. Nah, di sini Alia akhirnya bertemu dengan ayahnya Masachika yaitu Ryotaro, dan di sini ya Alia tuh jadi kayak malu-malu lah gitu. Dan saking gugupnya si Alia, dia tuh langsung mencoba untuk memastikan nomor apartemennya itu benar atau enggak tuh kan, apakah itu beneran apartemennya Masachika atau bukan.
dengan cara melihat papan nama dan juga nomor yang ada di depan. Ya, di sini si Alia tuh baru pertama kali bertemu dengan Ryotaro. Nah, di sini akhirnya ayahnya si Masachika tuh memperkenalkan dirinya, namanya adalah Kyotaro dan dia adalah ayahnya Masachika. Dan di sini Alia tuh mencoba untuk memperkenalkan dirinya juga. Dia menyebutkan kalau dia adalah Alisa Mikhailovna Kujo dan selalu berhutang budi kepada Masachika, dan maaf karena saya datang di pagi-pagi hari begini. Dan Ryotaro pun bilang ya nggak apa-apa gitu kan, ya silakan masuk aja gitu kan. Nah, setelah dipersilakan masuk dan menunggu beberapa menit, akhirnya Masachika selesai mengganti pakaiannya menjadi seragam sekolah. Dan ketika dia menuju ke ruang tengah untuk bertemu dengan si Alia, di sini Alia dengan pedenya berkata, "Selamat pagi Masachika-kun, kamu terlihat mengantuk lagi ya hari ini?" Nah, di sini Masachika tuh cuman kayak bengong aja gitu kan, karena ya harusnya kalimat itu tuh sering banget dia dengar waktu ya keadaannya tuh di dalam kelas ataupun saat Masachika ini tuh bertemu Alia di dalam kelas. Tapi kali ini tuh ya malah di rumahnya si Masachika itu sendiri. Dan di sini pikirannya Alia tuh udah mulai malu banget, dan dia bilang dalam pikirannya tuh aku gagal dari awal. Ya di sini si Alia tuh jadi salting lah gitu. Dan tentu aja di sini untuk menenangkan dirinya si Alia, Masachika membalas perkataan ya selamat pagi dan sebenarnya aku memang mengantuk gitu. Nah, karena sebenarnya masih ada waktu untuk pergi ataupun berangkat ke sekolah, di sini Masachika mencoba untuk memberikan segelas coklat hangat kepada si Alia dan menanyakan apakah Alia sudah sarapan atau belum. Karena kan pagi-pagi udah ada di depan apartemennya si Masachika itu sendiri. Nah, di sini Alia dengan malu-malu menjawab kalau dia itu masih belum sarapan lah pagi ini, dan akhirnya Masachika mencoba untuk mengajak Alia untuk sarapan bareng bersama dengan dirinya dan juga ayahnya, dan itu adalah suatu kesempatan emas untuk si Alia sendiri agar lebih dekat dengan ayahnya dan juga Masachika itu sendiri ataupun kepada keluarga Kuze itu sendiri, dan ini adalah hal yang tidak mungkin si Alia ini tuh lupakan. Nah, sebenarnya di sini tuh Alia tuh menjawab ya kalau dia tuh sudah sedikit nih makan pada pagi hari ini. Dan mendengar hal tersebut, Ryotaro tuh berkata kalau anak muda itu nggak boleh makan dikit, makannya harus banyak biar pertumbuhannya tuh optimal. Dan kebetulan juga di sini Ryotaro sedang masak kari, makanya Ryotaro ngajak Alia untuk sarapan pagi bersama dengan mereka. Ya tentu aja di sini Alia yang sedang lirik-lirik mengenai kari yang dimasak sama Ryotaro pun akhirnya setuju lah untuk makan dan juga sarapan bersama dengan Masachika dan juga ayahnya. Tapi ya kalian tahu sendiri lah kalau ya Masachika, Yuki maupun Ryotaro ataupun keluarga Kuze itu sendiri sangat suka dengan makanan pedas, dan tentu aja kari yang disajikan pada pagi hari ini pun juga kari yang sangat pedas banget. Ya, waktu si Ryotaro nanya apakah Alia suka dengan makanan pedas, dan si Alia pun menjawab ya dia suka banget dengan makanan pedas, dan itu bakalan jadi mimpi buruk bagi Alia yang sebenarnya nggak suka makanan-makanan pedas dan lebih suka makanan-makanan manis. So, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari chapter 6. Ya, bagian-bagian awal ini belum sampai selesai chapter 6-nya, dan akan aku coba lanjutkan pada video yang selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara ketik gitu kan di kolom komentar, "Bang, lanjut Bang, lagi Bang," gitu kan, sampai selesai volume 9-nya. Mungkin aku bakalan coba untuk rekap lagi mengenai apa yang terjadi pada volume 9 kali ini. Karena makin kesini udah mulai nggak tegang-tegang lagi ya, karena kan di awal-awal cerita di volume 9 itu lumayan banyak banget konfliknya gitu kan, dan capek juga gitu kan kita ngedengerin masa lalu dari konflik keluarga Suwo itu sendiri. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.